Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama BFIN, kedua IMTK, ketiga ASI, keempat Auto, kelima IMAS, keenam IMJS, ketujuh MLPL, dan kedelapan MPPA. Langsung saja ke yang pertama, ada BFIN yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi juga 2,42% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing, BFIN masih diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang BFIN didistribusi oleh Indo Premier ya, broker PD. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BFIN memang sudah turun dari EMA 60-nya, garis hitam ini. Jadi karena BFIN ini ditarik naik ya, dan tetap bertahan di atas 1000, jadi cukup aman. Tapi terlihat juga ya, volume saat penurunan besar, dan kalau ditarik ini trend line dari bawah ya, dia masih di dalam uptrend channelnya ya, karena tertahan di harga 1000. Bagaimana untuk hari Senin ya, karena volume meningkat tergantung market nih. Kalau ISG hijau Senin ada peluang BFIN juga rebound, tapi kalau misalnya IHSG drop lagi, itu arah BFIN 960. Ini menarik kalau beli di area ini ya, karena di area konsolidasinya bisa seperti ini ya, jangan di sini lah. Nah, di sini aja 960 sampai 1000. Jadi kalau Bapak Ibu mau nawar ya, nawar di bawah. Kalau takutnya di bawah turun, atau ya dibagilah bagaimana lot-lotnya. Setiap dia turun 2 tick diantrikan, setiap 2 turun tick diantrikan, ya bisa seperti itu juga ya. Kalau best buy-nya ya di bawah ini sekalian. Kalau di 1000 dengan kondisi ISG yang kurang bagus ya, agak rawan juga beli. Tapi kalau Bapak Ibu sudah siap dengan cut loss di sekitaran 6-7%, silahkan beli di harga 1000, karena itu kan angka psikologis yang harusnya juga dipertahankan. Ini kan berapa kali dia reject setelah breakout nih. Di tanggal 11 November dia breakout juga nih, tertahan. Jadi bisa aja besok dia bertahan. Yang penting tuh ISG dulu. ISG hijau ya, ada peluang bagus lah untuk BFIN naik. Jadi seperti itu ya untuk BFIN. Sabar aja dulu. Kalau ada yang nyangkut di harga 1080, jangan dulu dia approach down. Memang sekitar 8%. Sekalian nambah di bawah aja di 970 atau 960, tambah di bawah aja sekalian ya. Jadi seperti itu untuk BFIN. Trennya kemana? Trennya masih uptrend. Ini ada pola symmetrical triangle. Ini berapa kali dicoba namun gagal breakout. Ini kan terlihat dia masuk lagi ya. Lihat hari Senin Selasa lah, kalau dia bisa tutup di atas 1050, itu peluang bagus di Desember bisa lanjut uptrend. Seperti itu untuk BFIN. Langsung saja ke saham kedua, ada IMTK yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 1860. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Jadi IMTK ini terus diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK juga diakumulasi oleh broker asing AK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK membuat candle doji. Menurut saya peluang bagus selama bertahan di atas 1800. Jadi ISG aja koreksi dalam dia mampu bertahan ya. Kalau nanti Senin ISG itu rebound, IMTK juga rebound ya. Tapi kalau ISG turun dalam, mungkin juga tetap bisa jebol 1800. Jadi ini jangan 1600, langsung tarik ini aja ya. Inverted head and shoulder-nya di 1700. Jadi toleransi cut loss kalau dia jebol 1700. Jadi cut loss-nya dari harga sekarang ya, langsung cut loss aja di 1680, itu sekitar 9,6%. Dan target profitnya tipis aja lah, 8,8%. Tapi kalau mampu lewat ya bagus juga nih. Untuk IMTK akan uptrend. Memang kalau ditarik tren dari bawah, dia akan patah tren kalau yang suka tarik-tarik garis. Tapi di support resisten klasik dia bisa bertahan di 1800. Nah misalnya seperti ini juga boleh sebenarnya, tinggal cut loss kan. Ini pas tarikannya nih ke atas gini, jadi pas dia jebol candle merah ini bisa cut loss nih udah, karena supportnya juga masih jauh kan di 1900 sampai 1800. Jadi cut loss dulu aja, nanti back di bawah bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti ini pergerakannya ya, misalnya garisnya seperti ini dan Bapak Ibu tinggal cut loss kalau jebol trendline ini, nggak pas, karena ini kan sudah dekat support 1800.
misalnya ada tarikan garis seperti ini ya, di bawahnya paling 2-3 tik itu support ya, jangan. Kalau seperti ini pas tarikannya di resisten ya bisa aja cut loss. Kalau dia jebol candle merah udah cut loss, nanti buyback di bawah bisa seperti itu. Tapi kalau sudah dekat support tarikan garisnya ini ya jangan dipakai seperti ini. Untuk IMTK ini ya tunggu 1-2 hari lah, lihat kalau dia bisa break di hari Senin atau Selasa 1900 itu bisa juga spek buy karena ada target dia ke 2000 ya. Jadi seperti itu. Kalau saya lihat sepertinya tetap akan mempertahankan 1800. Kalau mau coba beli ya coba antri di 1800-an aja, di bawah 1840. Bisa di 1830, 20 atau 1800 sekalian. Cut loss-nya di bawah 1700. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dari weekly-nya memang membentuk candle bearish engulfing, tapi selama 4 minggu ini kan IMTK konsolidasi dan juga koreksinya kemarin volumenya kecil aja ya, biasa aja nih. Kalau dilihat dari monthly-nya memang candle hammer terbalik ya, tapi koreksi volume kecil. Jadi tetap ada peluang Desember uptrend. Jadi seperti itu. Nah, ini kan pas nih di body candle. Ya, cut loss saja kalau dia turun dari 1700 sudah seperti itu. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham ketiga, ada ASI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 5,22% ke harga 5.900. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya ASI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI awalnya gambar saya dia membentuk web 1 2 3 4 5, ternyata jebol ya, dan ya nggak valid lagi. Ini kan terlihat juga dia lagi konsolidasi dan neckline-nya itu 5.850. Bisa aja nih nanti double top, mungkin nggak. Menurut saya kecil kemungkinan kalau double top, karena ya paling penurunannya 1-2 candle lagi, dan maksimal penurunan harusnya nggak sampai juga 5.600. Tapi kalau nekat beli di harga sekarang ya cut loss-nya juga tipis aja nih, paling 6% kalau jebol 5.600 nih. 6% risk reward-nya juga menarik, hampir sama kan. Apalagi kalau dia uptrend Desember minim 7.000 nih, 17% dari harga sekarang. Menarik kan, 1 banding hampir 3. Jadi seperti itu. Kesempatan ini kumpulin aja dulu ASI. Kalau sudah ada yang beli misalnya pas buy on weakness di 6.000 ternyata jebol, udah hot aja. Nanti kalau mau tambah di 5.820-an itu bisa tambah aja. Kalau mantul nanti dia akan uptrend ya. Semoga sesuai skenario Desember bullish. Kalau Desember gak bullish ya harus siapkan trading plan skenario terburuknya. Nah, ini paling 1 candle lagi nih. Kemungkinan di sini sekitaran 5.800 sampai 5.820-an 30-an nih lah. Nah, area ini kemungkinan dia candle merah 1. Nah, jadi seperti itu ya untuk ASI. 1 candle lagi nih. Kemungkinan ya kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet juga boleh, tapi kalau saya beli di 5.800-an ini ya saya akan cut loss sekalian di 5.600. Kalau dia tutup di bawah ya berarti downtrend. Tapi kalau mau cut loss mepet juga nggak masalah, misal beli di 5.880 atau 5.850 nih 2% jebol cut loss. Sayang sih menurut saya, karena ada peluang dia rebound. Jadi sekalian aja konfirmasinya kalau jebol 5.600 cut loss. Jadi seperti itu. Untuk ASI langsung saja ke saham keempat, ada Auto yang hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi cukup dalam 3,34% ke harga 1.300. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ASI Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto tertahan di 1.300 ini menarik, cuman tekanan seller juga cukup kuat ya. Tapi ini kan candlenya bisa dibilang hammer dan gak ada gap di bawah, dan juga seharusnya memang 1.300 dipertahankan. Ya, apakah bisa turun? Ya, tergantung market. Ini juga harganya pas di support ya. Cuman masih 50-50 nih antara ISG. Kalau ISG-nya bagus harusnya dia bisa rebound, tapi kalau ISG jeblok dia juga turun. Atau mau strategi lain, coba cicil aja dulu, titip sendal kalau yang sering dibilang orang, nanti tambah di 1.240 sampai 1.210 ini. Tambah aja, tinggal cut loss kalau dia jebol 1.200, paling cut lossnya sekitar 8%-an lah. Jadi seperti itu. Kalau memang mau uptrend harusnya nggak jebol dari 1.200. Jadi seperti itu. Untuk Auto MACD-nya memang
memang sudah dead cross karena turunan kemarin juga cukup dalam, tapi kalau ternyata Senin kembali rebound, ya ini balik arah seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada IMAS yang di hari Jumat kemarin ditutup koreksi 5,82% ke harga 970. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS juga jebol harga 1000 dan sekarang dia di area support 970 sampai 975 dan support konsolidasi double bottom-nya waktu sebelumnya itu di 925. Jadi ini udah nggak valid lagi karena dia jebol neckline-nya. Jadi untuk IMAS kemana arahnya? Kalau kondisi seperti ini wait and see aja dulu ya, karena terlalu berspekulasi. Memang kalau dia rebound ada peluang, tapi kalau dibawa turun kan cukup dalam. Kalau mau tunggu, kalau dia lanjut koreksi di 930 950 buy, tinggal cut loss kalau dia jebol 920 atau 900 sekalian jebol out. Atau cara lain, beli IMAS tunggu dia kembali ke atas 1000. Kan nggak jauh juga 1000 ke 970 cuma 3%. Jadi kehilangan 3% nggak apa-apa. Yang penting sedikit aman ya. Daripada beli di harga sekarang timbul di bawah sampai 900 ya cukup dalam kan, sekitar 7 sampai 8%. Jadi seperti itu ya. Untuk IMAS menurut saya wait and see aja dulu, sabar aja. Lihat hari Senin aja kemana arahnya. Langsung saja ke saham ke-6, ada IMJS yang di hari Jumat juga ditutup koreksi 3,41% ke harga 452. Kalau dilihat transaksi asing, net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS 2 kali mencoba EMA 20-nya minggu kemarin namun gagal, dan ini candle bearish angle pink tapi koreksinya belum kecil, kemungkinan tetap bisa dipertahankan supportnya 440. Jadi kalau dia merah sekali lagi Senin, coba aja spek buy tapi disclaimer on ya, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 430, bisa di 420 atau sekalian 415. Jadi cut lossnya sekitar 5%-an lebih lah. Kalau berani ya silahkan, dan target profitnya ke 510%. Nih kan lumayan, nih cut lossnya cuma 420 ya, ini di 418 bisa nih 6%, profitnya tadi 11%. Nah, risk rewardnya juga menarik ya, karena IMJS ini kan lagi konsolidasi, sabar aja, peluang untuk uptrend juga besar kalau market mendukung. Jadi seperti itu ya. Kalau trennya memang masih di dalam downtrend channelnya, tinggal nunggu break 500 perubahan praksi harga, harusnya IMJS bisa rally minim-minim 550 dan 600 seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham ke-7, ada MLPL yang di hari Jumat ditutup di harga 350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL selalu bertahan di atas support 324 sampai 330 lah. Dan dia membuat candle hammer atau doji ya. Ini menarik menurut saya. Kalau baru mau beli, cut loss-nya cukup dalam nih. Di 316 sekitar 9,7%. Target profit 15%. Cut loss-nya tadi berapa? 10%. Ya 1:1,5 lah kalau tertarik ya. Jadi seperti itu untuk MLPL, ini masih konsolidasi dan tadi terlihat juga kan diakumulasi oleh Ajet Sukor nih. Dan kalau dilihat asing juga net buy. Kalau dilihat harganya sudah di area bottom yang seharusnya jangan sampai jebol. Kalau Bapak Ibu kemarin ada beli buy on weakness, buy on support, ya lumayan juga nih. Kalau kemarin beli di 332 aja udah lumayan 18 poin kan, sekitar dapat lah 3-4% kalau di scalping. Jadi seperti itu untuk MLPL, masih konsolidasi, tapi ini kan dia sudah membentuk higher low, lower low, ini lower low, higher low. Ya kalau mau dia balik arah, kuncinya
460. Kalau tarik bawah sini ya sekitaran inilah 400 sampai 450. 400 saja dulu. Kalau dia break 400 sini ya dia breakout dari masa konsolidasinya ini, area bottom ya arahnya akan uptrend. Tapi untuk lebih konfirmasi 460 sampai 500 inilah dia menutup gap nih udah akan uptrend. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham terakhir. Ada MPPA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,84% ke harga 478. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya MPPA sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA bisa dikatakan downtrend dan ini fase distribusi. Kenapa saya bilang fase distribusi? Karena turunnya pelan-pelan ya. Jadi berapa candle nih? Hampir sebulan dia terus turun, breakout sebentar, turun lagi, breakout, turun. Kuncinya ya 500. Untuk MPPA ini mending belinya nunggu dia tutup di atas 500 perubahan fraksi harga biar lanjut naik. Karena kalau ternyata dia terus turun itu ke 400 ke neckline-nya ini. Nah, ke area ini dia akan turun untuk MPPA. Jadi wait and see aja dulu, jangan dipaksa masuk, mending masuknya nunggu dia breakout 500. MACD-nya memang mengarah ke atas golden cross tapi belum ada sinyal yang bagus karena masih downtrend. Ini ditarik dari sebulan juga dia masih downtrend. Ya kuncinya 500. Kalau dia break potensi untuk ada peluang pembalikan arah kalau nggak membuat pola dead cat bone lagi. Jadi seperti itu. Untuk MPPA cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya dulu di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.